Ion garam terhidrat. Terhidrasi ya, dan ngebentuk produknya itu produk hidrat. Produk hidrat garam. Nah, ini yang nyebabin air tadi jadi berubah menjadi asin. Ya, halo Pokers. Selamat datang di channel Pokiedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada video kali ini, kita akan mulai membahas materi ke-8 di bidang oceanografi untuk materi ringkasan persiapan OSN atau KSN. Topik materinya yaitu lanjutan dari sebelumnya, yaitu kan sebelumnya kita bahas tentang air tawar. Nah, kalau sekarang kita mulai masuk ke garam dan penggaraman air laut serta apa karakter yang timbul ketika air tadi menjadi asin kayak gitu. Nah, itu kurang lebih timeline yang akan dibahas di video ini. Oke, selanjutnya kita mulai bahas pertama tentang apa itu garam ya. Tentang garam. Nah, kalau misalnya teman-teman belajar di kimia ya kan, di SMA atau mungkin di SMP udah belajar kali ya sama bahasa. Nah, garam itu kita baca tentang garam dulu. Apa itu garam? Garam kan itu senyawa elektrolit yang dihasilkan ya. Dia tergolong sebagai senyawa elektrolit yang dihasilkan melalui proses namanya itu yang disebut netralisasi. Nah, netralisasi dari antara asam konjugat dan basa konjugat. Nah, kadang juga dia reaksinya itu reaksi asam dan basis, nanti ada reaksi. Tapi itu nanti lebih ke reaksi pemecahan hidrolisisnya sih. Nanti kita bahas, kita singgung sedikit aja. Nah, ketika garam ini dia tuh saat terionisasi dalam larutan ya, nyawa si elektrolit garam ini ya, dia tuh akan menghasilkan yang namanya itu kation ya. Jadi dia tuh ada kation atau muatan yang dia itu menghasilkan muatan positif. Nah, itu nanti kasih tanda tambah aja muatan positif, dan ada anion atau yang disebut sebagai muatan negatif karena banyak elektronnya gitu. Nah, kation pada garam itu berasal dari basa asalnya gitu, sumber dari si basanya, dari si basa dari pembentuknya gitu. Nah, sedangkan si anion yang ada di garam si elektrolit garam yang dalam bentuk anion itu berasal dari si asamnya. Ini dari diturunkan dari asamnya. Kalau si kation itu dari basanya. Nah, jadi karena kedua ion ini tuh dia terbentuk, garam ini dia bisa menentukan sifat ion tadi nih ya, dia tuh bisa menentukan kayak apa ya, sifat dari garam itu dilarutkan dalam air itu kayak apa bentuknya kayak gitu. Nah, nama-nama garam yang diawali dengan nama ion kation itu contohnya itu kayak ada natrium atau amonium, bisa juga ya, amonium, dan diikuti nama anionnya. Ini dari kationnya dulu, kemudian diikuti sama anionnya. Anionnya contoh tuh kayak klorida, ada juga asetat. Jadi kayak misalnya ion garam natrium klorida atau NaCl, atau juga kalau misalnya di sini amonium asetat, nah bisa juga gitu. Jadi diikut kation dulu, baru penamaannya itu dari si anionnya. Nah, kayak garam itu pembentukan tuh gimana? Tadi kan udah disinggung juga ya, kalau misalnya garam pembentukan itu dari adanya elektrolit, ion-ion pada proses ionisasi dari kation dan anion. Nah, tapi lebih jelasnya di sini ada beberapa proses ya. Pertama itu ada reaksi asam basa yang kayak dijelasin aku dari pengantar. Misalnya kayak di sini ada asam klorida ya kan, HCl ditambah amoniak NH3 menghasilkan yaitu nanti amonium klorida atau NH4Cl. Ini garam juga. Nah, kemudian yang kedua pembentukan itu contoh tuh kayak ada reaksi antara logam dan asam kuat encer, misalnya magnesium ditambah 2 HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Nah, keterangan ini termasuk dalam golongan logam mulia yang umumnya tuh nggak bereaksi dengan cara ini.
Nah, kemudian reaksi antara logam dan non-logam. Contoh itu kayak ada kalsium dan Cl2 menghasilkan CaCl2. Produknya ini garam juga. Reaksi antara basa dan oksida asam. Proses yang keempat, contoh garamnya itu ada 2NaOH ditambah Cl2O, itu menghasilkan produk garam 2NaClO plus H2O. Nah, ini apa ya? Ini tergolong reaksi hidrolisis. Ya, khusus yang ini namanya hidrolisis. Reaksi hidrolisis karena H2O-nya dipecah di sini masuk di NaOH, nanti ada gugus asam konjugat dan basis konjugat di sini. Nanti ini akan di sini aku jelasin ada singgung hidrolisis karena bakalan aku jelasin di materi berikutnya kenapa bisa air itu larut garam itu bisa larut ke air kayak gitu. Nah, nomor 5 di reaksi yang ini reaksi ke-5, reaksi antara asam dengan oksida basa. Misalnya 2HNO3 ditambah Na2O itu menghasilkan produk garam 2NaNO3 ditambah H2O. Nah, ini juga tergolong reaksi hidrolisis karena H2-nya dipecah. Ya, dia reversible jadi. Nah, nomor 6, garam juga dapat dibentuk apabila dua garam yang berbeda itu dicampur. Jadi ada beberapa jenis garam ya kan dicampur, itu akan menghasilkan garam yang baru. Ion-ion mereka itu akan membentuk campuran baru ya kan. Contohnya itu ada misal kayak garam PbNO3 2 kali dalam bentuk aqueous direaksikan ditambah dengan garam Na2SO4 dalam bentuk aqueous juga, itu menghasilkan garam baru yaitu PbSO4 solid padatan. Ini garam padatan berarti dia terus ada produk sisa 2NaNO3 dalam bentuk aqueous. Ini ya bentuknya ya tentang si garam secara ringkas. Nanti materi lebih lengkap ini harusnya ada di itu sih, materi asam basa dan garam di kimia dasar atau kimia SMA. Nah, ini dia yang kita akan menyinggung bagaimana sih garam itu bisa bisa larut ke dalam air gitu. Nah, proses masuknya garam, ini ada kristal garam bentuknya isometrik dalam bentuk kubus. Contoh ke dalam air itu dinamakan namanya peristiwa salinitisasi atau proses penggaraman air tawar. Nah, penambahan garam ke dalam air pada air tawar itu akan menyebabkan terjadinya perubahan dasar sifat air tawar menjadi karakter air asin. Nah, yang udah kita pelajari sebelumnya, di video sebelumnya itu karakter air tawar itu akan berubah karena masuknya si garam tadi akan menghasilkan karakter baru nanti yang akan dibahas di ini ya, karakter air asin kayak gitu. Nah, NaCl kan juga itu kan ada senyawa yang atom-atomnya tuh terikat sama satu antaraan secara ionik ya. Dia reaksi ionik yang kayak dijelasin di slide sebelumnya tadi. Ikatan itu dihasilkan sama namanya itu. Kenapa anion dan kationnya itu bisa lengket itu karena ada ini anion dan kation garam ya, itu bisa membentuk ikatan ionik itu karena adanya tarikan atau gaya elektrostatik ya. Nah, elektrostatik. Nah, ini sini. Nah, itu umumnya ya, kalau misalnya kita itu ngepecah garam ataupun air ini dalam bentuk reaksi ionik, misalnya itu kan kita dapat itu NaCl itu jadinya Na plus ditambah Cl min kan, ini ada kationnya terus ada anionnya. Kalau yang H2O itu ini yang satu molekul ya, tapi biasanya di buku kimia atau reaksi contoh itu H2O dipecah dalam bentuk 2 molekul gitu. Ini satu molekul, jadi aku buat jadi AH plus ditambah OH min. Nah, ini kan jadinya H itu asam, OH nya basa kan, ini dari gugus hidroksida, ini asamnya. Nah, gitu. Tapi nyatanya ketika NaCl dan H2O ini digabung, reaksi antara Na plus Cl min, H plus dan OH min itu dia tidak ngebentuk reaksi hidrolisis guys. Jadi H2O nya itu nggak mengalami pecah
gitu. Kalau misalnya ini kita pecah, ini nanti jadinya reaksi hidrolisis. Kalau misalnya dua senyawa ini, ikatan ionik ini kita pecah ya kan, jadi bentuk kation anion terus direaksikan, nanti itu jadinya reaksi hidrolisis. Karena reaksi hidrolisis itu kan reaksi ketika si H2O nya itu dipecah, terus dia masuk ke berikatan sama anion kation dari senyawa senyawa lainnya dari reaksi itu gitu. Dia tuh jadi hidrolisis tuh kayak dia tuh ngepecah komponen tadi tuh pakai air tadi, dimana air itu juga pecah juga. Nah, contohnya kalau misalnya reaksi hidrolisis antara NaCl dan H2O, itu contoh produknya NaCl ditambah H2O, hasil produknya akan menghasilkan NaOH ditambah HCl. Nah, ini jadinya tergolong produk asam dan dalam kondisi asam dan basa akut karena pH lebih dari 7. Nah, itu ya. Jadi kayak contoh lainnya reaksi hidrolisis itu, contoh lainnya kalau misalnya di reaksi hidrolisis itu kayak ada air digunakan untuk memecahkan ikatan-ikatan. Contoh tuh kayak si air tadi ini untuk mecahin ikatan, contoh ya kayak ikatan ester, terus ada ikatan amida, ada glikolitid, salah ya, dan ikatan-ikatan lainnya. Pokoknya dia menghancurkan ikatan-ikatan tadi pakai air. Nah, tapi dalam hal ini airnya juga ikut pecah. Nah, gitu. Sedangkan kalau misalnya ini garam si air laut, itu bukan reaksi hidrolisis ya. Dia merupakan, ini tergolong sebagai namanya reaksi hidrasi. Jadi dia bukan tergolong sebagai reaksi hidrolisis, tapi dia tergolong sebagai reaksi hidrasi. Nah, hidrasi sama hidrolisis itu bedanya kayak, kalau di hidrolisis air tadi juga dipecah. Jadi air tadi ngebentuk kation H+ dan anion gugus hidroksida OH-. Sedangkan di reaksi hidrasi airnya nggak pecah, tapi yang pecah itu hanya substrat yang akan direaksikannya aja. Misalnya kayak NaCl, jadi NaCl-nya aja yang pecah, dia ngebentuk Na+ dan Cl-, dan air tadi itu lengket ke gugus bukan gugus ya, lengket ke kation sama si anion dari senyawa tadi, dan nggak memperbolehkan anion sama kation dari senyawa tadi itu untuk lengket lagi. Jadi si air tadi itu akan ngebatasi si anion sama kation garam agar nggak bersatu lagi gitu. Jadi kayak tibanya si H2O ini pelakor ya guys. Dia mencuri, dia bukan pelakor, tapi PHO dah, merusak hubungan orang. Jadi PHO ya ini, dia tuh nggak boleh Na+ dan Cl- untuk bergabung lagi. Nah, jadi kation Na+ mengikat H2O, sedangkan tapi yang dalam bentuk yang bagian anionnya bagian anionnya. Jadi nih Na+ mengikat bagian anion dari si air gitu. Bedain ya. Jadi di sini tuh dia ngikat anionnya dalam bentuk H2O masih utuh, sedangkan di hidrolisis dia ngikat anion dalam bentuk anion di H2O yang udah dipecahin. Nah, itu dia hidrolisis. Kalau di hidrasi beda yang aku jelasin tadi. Misalnya kayak Cl- ini, dia anion tapi dia ngikat bagian ionik kation dari si air. Nah, nih bagian-bagian airnya tuh, bagian kationnya tuh ya pasti yang dari H+. Nih H+, tapi airnya itu nggak pecah, jadi airnya tetap ada di sini. Ini gugus molekul-molekul airnya. Nah, tapi yang lengket ke Cl- dia bagian kation dari si H. Kalau di sini bagian yang lengket dari anion si OH-nya. Nah, gitu. Nah, itu ya. Nah, sehingga ketika NaCl ini ikatan ioniknya rusak, ya ikatan ioniknya rusak ya karena si PHO rusak hubungan orang si air ini, dia ngerusak ikatan ionik ini, sehingga terjadilah proses namanya disosiasi. Disosiasi itu tibanya nanti kayak ya pecah gitu, si NaCl-nya pecah jadi Na+ dan Cl- gitu. Nah, menjadikan nanti ion-ion ini menjadi tahapannya ya, ikatan ionik rusak, terus nanti ion garam tadi terlarut ya,
ya, ikatan ion terlarut karena gaya elektrostatik menurun. Aku buat gaya E aja ya. Ini elektrostatik ya guys. Jadi gaya E menurun, terus ion-ion tadi terlarut dalam air. Kemudian ion garam mengalami hidrasi. Dan produk-produk yang dua ini namanya hidrat. Nih, hidrat sodium ion. Ini namanya hidrat klorid ion. Hidrat ion sodium atau ion natrium nih, sodium itu natrium ya. Kalau di Amerika dia sodium itu diganti, natrium itu diganti jadi sodium gitu. Ini ada ion Cl, hidrat ion Cl. Nah, jadi produk ini dinamakan hidrat, ini dinamakan hidrat, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ikatan ini aku buat lagi sini lah ya, tahapan apanya, salinitisasi. Nah, susah banget dah. Salinitisasi. Pertama itu ada NaCl ditambah air. Kemudian ada tahap 1 nih, tahap 2 elektrostatik menurun. Kemudian terdisosiasi, pecah. Disosiasi melalui proses namanya itu reaksi hidrasi. Reaksi hidrasi, ion-ionnya mengalami disosiasi, dan keempat mengalami ion garam terhidrat. Terhidrasi ya, dan ngebentuk produknya itu produk hidrat. Produk hidrat garam. Nah, ini yang nyebabin air tadi jadi berubah menjadi asin, kayak gitu ya. Cukup jelas? Kalau misalnya ada yang menanyakan, kolom komentar aja. Nah, efeknya apa nih? Efeknya kita harus tahu apa aja efek setelah si hubungan antara si garam tadi di pH sama si air ya guys. Nah, efeknya pertama kita bahas dari kapasitas panas. Ya, apa itu kapasitas panas? Cek kembali di video sebelumnya. Di materi 7, kapasitas panas. Nah, di kapasitas panas, ketika garam tadi masuk ke air tawar, maka kapasitas panas itu dia akan berubah. Nah, jadi kapasitas panas akan turun seiring dengan kenaikan salinitas. Jadi kapasitas panas di sini kita buatnya kayak mana ya? Gini aja deh, kapasitas panas akan menurun. Tanda panah ini kalau gini tandanya menurun, aku buat ya biar singkat aja sih. Kapasitas panas menurun seiring dengan salinitas naik. Jadi kalau garamnya makin banyak, kapasitas panasnya akan semakin menurun. Tapi jika dalam kondisi tanda kutip ya, ini tanda kutip salinitasnya itu normal, bukan normal, maksudnya kayak stabil lah ya, stabil. Tanda kutip ya, ini tanda kutip salinitas stabil, kapasitas panas itu akan cenderung heat capacity, HC itu heat capacity ya pakai bahasa Inggris. Heat capacity itu akan naik ketika suhunya itu naik. Nah, sehingga titik didih akan cenderung naik, dan otomatis nanti salinitas juga akan naik. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi kayak titik didih nanti akan naik juga seiring dengan peningkatan salinitas. Gitu. Yang kedua, dari sisi densitasnya. Densitas itu nanti dia akan naik seiring dengan salinitas naik. Nah, ketika salinitas meningkat, densitas akan meningkat. Penambahan garam itu akan menurunkan, tapi dia ini kan densitas apa ya? Densitas apanya? Densitas airnya gitu. Tapi ketika salinitas ditambahin, itu justru suhu densitasnya, TD-nya ini mana bilangnya? Gini aja deh. Suhu densitas max itu akan cenderung menurun. Nah, densitas naik seiring dengan salinitas naik, tapi suhu di densitas maksimalnya itu akan turun.
Apa itu suhu densitas maksimum? Cek lagi di video sebelumnya. Yang ketiga itu dari apa ya? Dari titik beku. Nah, titik beku. Bentar. Dari titik bekunya. Nah, ini kalau dalam titik beku itu akan cenderung turun seiring dengan salinitas. Salinitas itu akan menaik, cenderung meningkat. Nah, yang keempat efeknya dari sisi densitas juga. Ya, di densitas tadi udah sih sebenarnya densitas. Oh enggak, densitasnya itu akan turun seiring dengan salinitas turun, tapi suhu akan cenderung meningkat. Nah, ini bukan suhu densitas ya, tapi suhu perairan. Jadi inilah TSD atau keseimbangan temperatur, salinitas, dan densitas yang akan kita pelajari lebih lanjut di materi berikutnya tentang suhu, salinitas, dan densitas. Yang kelima itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 itu kebalikannya aja sih. Densitas itu akan naik ketika salinitas naik dan suhu akan turun. Nah, ini dibalik aja ya guys. Jadi densitas akan naik seiring dengan salinitas naik dan suhu akan mengalami penurunan. Yang keenam itu dari tekanan uap. Nah, dari tekanan uapnya itu dia tekanan uap itu BTW apa? Nah, tekanan uap itu kayak seberapa jauh sih? Dia tuh menyatakan ukuran ya, seberapa mudah molekul air lepas dari ikatan hidrogennya. Apa itu ikatan hidrogen? Cek kembali di video sebelumnya, oke? Nah, ikatan hidrogen dan kovalennya. Jadi ada ikatan kovalen sama ikatan hidrogen ya. Sudah dijelasin di video sebelumnya. Nah, ketika ada penambahan garam ke air tawar, tekanan uap tadi itu akan menurun seiring dengan salinitas meningkat. Gitu ya. Yang ketujuh, dari tekanan osmotik. Tekanan osmotiknya itu akan meningkat seiring dengan salinitas meningkat. Nah, yang terakhir efeknya ada dari viskositas. Viskositas itu kekentalan. Viskositas itu akan naik ketika salinitas naik. Nah, ini efek-efek dari proses penambahan garam di air laut. Grafiknya di sini, ini ada beberapa juga chart yang bisa kita kita bisa tarik kesimpulan dari grafik ini. Di sini ada menjelaskan parameter tekanan osmotik. Ini parameter pertama. Yang kedua ada tekanan uap. Ini ada suhu densitas maksimal, sama ada titik beku ya guys. Nah, ini bisa kita cek, ini titik beku nomor 3 di sini. Ya, ini nomor 3. Kemudian temperatur densitas maksimum itu nomor 2 di sini. Yang ini. Ya, ini ya, ada panahnya bisa dicek. Tekanan uap itu nomor 6. Tekanan osmotik nomor 7. Nah, ini nomor 7 ini ya. Nah, nih, peningkatan salinitas itu ke sana. Ini ada angka-angka juga yang bisa menjelaskan lah pokoknya. Nah, angkanya yang tadi kalau misalnya nomor 7. Tekanan 7, tekanan osmotik meningkat seiring salinitas meningkat. Nah, ini grafiknya itu dari misalnya dalam kondisi salinitas 10 PSU, partikel salinity unit, atau per mil, di satuannya per mil, PSU juga bisa. 10 PSU itu angkanya sekitar 5 atm. Kemudian meningkat jika dalam kondisi 35 PSU, ini berapa ya kira-kira? Oh, sekitar 10. Nah, meningkat guys, jadi 10 atm. Nah, yang nomor 6, tekanan uap. Nah, tekanan uapnya itu harusnya menurun ketika salinitas turun. Nah, ini salinitasnya kalau misalnya dalam kondisi 10 PSU, itu tekanan uapnya sekitar berapa nih ya? Sekitar 0,995 lah kali ya. Nah, akan turun ketika dari 35 PSU, ini berapa ya? Sekitar 0,98. Nah, turun. Ini temperatur densitas maksimum dari 2 ketika 10 PSU turun menjadi berapa ya ini? Nah, ini min berapa nih? Min 3,2 lah ya. Min 3,4. Nah, min 3,4 kira-kira gitulah ya. Min 3,4 ketika 35 PSU salinitasnya. Nah, kemudian titik beku. Titik beku itu ketika dia salinitas 10, dia ada sekitar 0,5 lah ya, ini tengah-tengah. 0,5 derajat Celcius, terus turun
titik bekunya, yang titik bekunya turun ketika salinitas meningkat sekitar 35 PSO itu ada di titik sekitar segini lah ya, min 1,8. Nah gitu, turun, itu efek. Nah tadi kita juga udah bahas efek-efek dari salinitas meningkat, menurun. Nah itu apa efeknya. Kemudian kita mulai bahas konsekuensi penting hubungan salinitas ke temperatur densitas maksimum terhadap juga ke titik beku. Nah kita akan bahas ke konsekuensi hubungan salinitas. Aku buatnya apa ya, T aja ya, ini T itu suhu ya guys, TDM densitas maksimum, sama T itu sama yang T beku aku buat sini tuh TB ya, biar mudah. S nya tuh nanti aku singkat S salinitas, S TDM dan TB. Nah ada dua bentuk. Bentuk pertama aku buat bisa kita katakan sebagai kasus pertama misalnya ya, ini kasus atau bentuk konsekuensi pertama. Bentuk satu itu dia bentuk satu itu dia menjelaskan ketika salinitas itu S itu dia persentasenya lebih besar dari 26 per mil. Nah 26 per mil. Nah efeknya itu kan tadi kalau salinitas meningkat tentu ada perubahan-perubahannya kan, tetapi TDM sama si TB nya, kalau TB misalnya akan semakin menurun ya kan. Nah temperatur densitas maksimum juga akan menurun. Nah itu hasilnya nanti di air tawar itu nanti ketika salinitas lebih dari 26 per mil, TDM ya, TDM nya itu dia lebih kecil efeknya. Jadi TDM itu akan lebih kecil daripada TB nya, dimana TDM itu angkanya sekitar min 4 derajat Celcius. Ganti warna itu lagi, TDM 4 dan TB itu sekitar min 2 derajat Celcius. Nah jadi min 4 kan lebih kecil ya dari min 2, jadi TDM akan lebih kecil dari TB. Efeknya apa yang ditimbulkan dari hubungan TDM lebih kecil daripada TB ini guys? Nah efeknya itu ini, contoh di gambar ini gambarnya cukup merepresentasikan ya, cukup menjelaskan ya hubungan antara TDM sama TB. Di air laut ya, di kutub deh, aku ambil sampelnya di kutub utara itu samudra Arktik kan ya, aku jelasin juga di materi sebelumnya itu tentang samudra. Jadi samudra Arktik itu adalah ya samudra pada umumnya, tapi dia bentuknya itu ada es di atasnya. Nah es yang terbentuk di atas samudra Arktik itu karena konsekuensi hubungan salinitas yang menghasilkan efek titik densitas maksimum lebih kecil daripada titik bekunya. Nah ini contohnya kayak gini, ketika suhu turun nih 0, min 1, min 2, oh ya guys sudah sampai min 2 derajat Celcius, dia tuh beku duluan di atasnya tuh udah beku duluan, dia belum sampai ke titik densitas maksimum gitu. Jadi yang bagian atas itu udah beku aja duluan, tapi dia belum sampai ke min 4. Nah jadi di bagian atas itu udah beku duluan, tapi di bawah itu masih cair kayak gini. Nah kayak gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di air tawar, nanti di air tawar itu dalam kondisi salinitas itu dia kurang dari 26 per mil ya. Nah konsekuensinya itu TDM itu lebih besar daripada titik beku. Suhu densitas maksimum lebih besar daripada suhu temperatur bekunya, freezing point. Nah dia itu 4 derajat Celcius. Kita cek video sebelumnya juga, titik densitas maksimum suhu, titik densitas maksimum air tawar itu berapa, 4 derajat Celcius kan, titik bukunya itu 0 derajat Celcius. Nah jadi ketika ketika air tawar itu mengalami pembekuan, freezingnya, jadi yang bagian atas itu di bagian atas itu udah mengalami pembekuan kan. Nah dia itu akan si yang esnya tadi itu akan punya densitas yang lebih besar, maksudnya kayak air yang dinginnya gitu, air yang dinginnya itu yaitu air yang dingin yang di bagian atas itu akan mengalami penurunan, mana bilangnya sini aja. Nah penurunan ke bawah, dia akan mutar, yang
suhu bagian atas, misalnya pendinginnya itu di atas ya, pendinginnya itu dari atas. Nah, bagian yang atas itu udah mengalami densitas yang lebih besar daripada densitas yang ada di bawah. Gitu. Dengan suhu di sini udah mulai penuh, suhunya udah mulai turun, sini suhunya masih hangat gitu. Nah, dia mulai turun ke bawah, air yang bagian hangat akan naik ke atas karena densitasnya lebih kecil daripada suhu yang dingin tadi. Suhu yang dingin tadi punya densitas lebih besar sehingga dia turun ke bawah. Nah, kita ya terus muter-muter sampai keseluruhan air di gelas ini contohnya punya titik densitas maksimum yang sama di semua posisi. Nah, ketika semuanya udah sampai 4 derajat Celcius, semua udah seragam, udah homogen, mulailah ke titik beku. Nah, ke titik 0 derajat Celcius, maka pendinginan di air tawar berlangsung secara totalitas. Jadi semuanya beku dari atas sampai bawah. Makanya kalau teman-teman ngebekuin es batu, nggak ada tuh es batu yang kalau misalnya di bagian atasnya aja yang beku, di bawahnya tuh masih air. Enggak, semuanya bakal beku semua. Beda sama air asin. Kalau di air asin, kalau misalnya airnya dalam jumlah banyak, pasti bagian atasnya doang yang beku, di bawahnya itu masih air karena titik densitas maksimum lebih. Karena titik beku duluan tercapai daripada titik densitas maksimum. Terbalik sama di air tawar, titik densitas maksimum tercapai lebih dulu ketimbang titik bekunya gitu. Ya gitu ya kurang lebih itu konsekuensi dari sini. Kenapa di Samudra Arktik, kok bisa di Samudra Arktik lautnya nggak beku? Kenapa ada esnya di atas? Kenapa di bawahnya nggak beku? Karena ini konsekuensi dari salinitas itu tadi. Jadi kayak apa ya? Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luar biasa, masya Allah banget ya guys. Jadi kayak udah diatur sedemikian rupa Samudra Arktik itu nggak beku, ada makhluk organisme di bawahnya yang masih tetap hidup, tapi ada karena suhu yang dingin tetap beku, tapi di atasnya aja yang beku gitu. Nah itu sih. Oke, mungkin materi kita tentang karakter air asin cukup sekian, sudah selesai. Oh ya nih, materi tambahan. Nah ini ya Samudra Arktik ya. Jadi bagian ice-nya itu yang di atas. Nah ini aku garisin dah perairannya. Nah ini beku doang di atasnya, tapi di bawahnya tuh air. Di bawah si es putih ini air. Jadi ini Samudra Arktik yang aku lingkarin, yang aku kasih tanda kuning ya. Dan ini aku kasih tanda kuning di batas Samudra Arktik. Ini Samudra Arktik ya. Nah ini tuh air semua guys. Jadi esnya itu hanya di bagian atasnya aja. Ini kondisi es ketika bulan September tanggal 15 tahun lalu ya, 2020, dalam sumber dari sini. Oke, cukup sekian materi kita tentang garam dan karakter air asin. Semoga cukup informatif. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.